kembali lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan kasih tips untuk teman-teman semua gimana sih caranya mendapatkan keberuntungan dalam bisnis. Sukses karena beruntung, bener gak sih? Banyak yang beranggapan bahwa banyak pebisnis yang sukses memang itu faktor keberuntungan. Ada benarnya, ada tidaknya juga, karena memang semuanya tuh bukan hal beruntung, teman-teman. Tentunya bukan 100% karena keberuntungan. Bisa aja 20% dari kesuksesan yang memang dihasilkan itu dari keberuntungan. Nah, sisanya bisa jadi dari kerja keras, dari ketekunan yang dilakukan, gitu ya. Jadi, jangan beranggapan segala sesuatu itu semuanya 100% karena keberuntungan. Nggak juga, gitu ya. Karena bisa jadi di belakangnya orang ini misalnya atau pebisnis ini dulu itu bekerja keras sekali, makanya bisa sampai sukses seperti sekarang, misalnya seperti itu. Nah, namun tentu saja faktor keberuntungan pasti ada gitu, dimanapun, bukan hanya dalam segi bisnis saja. Nah, terus gimana nih caranya agar bisa memperoleh keberuntungan? Kita langsung bahas aja ya. Yang pertama pastinya kita harus percaya. Apa aja nih yang bisa kita percayai? Atau apa aja sih kepercayaan yang harus ada di dalam diri kita? Yang pertama, percaya bahwa segala sesuatu yang telah kita lakukan pasti ada balasannya. Karena memang biasanya seperti itu ya, dan memang itu sering terjadi. Jadi segala sesuatu yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang baik, pasti akan ada balasannya. Yang kedua, percaya kepada niat awal kita yang baik gitu. Tentunya pasti saya yakin teman-teman semua yang menjalankan bisnis semuanya itu diawali dengan niat yang baik, dengan niat tujuan untuk sukses, ya kan? Jadi pastikan teman-teman semua tetap berpegang teguh kepada niat tersebut dan teguh kepada kependiriannya. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Nah, ini nih yang harus benar-benar kita pegang teguh gitu ya. Ketika kita nggak percaya sama diri kita sendiri, ketika kita tidak percaya dengan kemampuan kita sendiri, ya hasilnya pun juga akan nggak ada gitu, akan mengecewakan diri kita juga gitu. Makanya yang paling penting itu adalah percaya diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya. Kemudian percaya pada setiap masalah pasti ada solusinya. Saya yakin itu semuanya ada solusinya. Even masalah yang complicated itu ada pasti solusinya gitu ya. Dengan mungkin solusinya harus mengorbankan ini, harus mengorbankan itu, tapi itu adalah solusi terbaik. Saya yakin pasti semuanya ada solusinya. Jadi ketika teman-teman menghadapi masalah, jangan langsung ngedown gitu. Tapi coba dicari dulu masalahnya. Tapi coba dulu dicari solusinya. Dan yang terakhir, percaya bahwa Tuhan itu adil dan pasti memberikan jalan bagi kita, memberikan jalan keluar bagi kita dan sudah menetapkan rezeki manusia masing-masing gitu ya. Yang penting kita percaya diri, percaya kepada Tuhan itu adil dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, selalu memberi. Nah, ini nih, banyak pebisnis yang kadang-kadang lupa atau lalai bahwa sebenarnya apa yang dihasilkan, apa yang kita dapatkan itu harus kita berikan juga kepada orang lain. Memberikan sebagian hasil kita kepada yang membutuhkan merupakan salah satu yang bisa mendatangkan keberuntungan. Secara nggak langsung ya memang terkadang orang yang sering membantu, orang yang lebih sering memberi itu pasti keberuntungannya banyak. Apa yang dia lakukan pasti berhasil dan lain sebagainya. Nah, kita harus ingat apapun yang kita miliki dan hasilkan bukan 100% milik kita gitu. Oleh karena itu, kita harus membagi sebagian hasil kita kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Selain menjadi berkah gitu ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita memberikan hasil yang kita dapatkan, itu kan berkah untuk kita sendiri ya. Dan bahkan berkah bagi orang banyak dan ujung-ujungnya akan banyak orang yang mendoakan bisnis kita, yang mendoakan kita agar bisnis kita jauh lebih lancar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu lakukan hal terbaik dan tingkatkan kemampuan diri. Nah, kita harus bisa melakukan dan memberikan yang terbaik yang kita bisa. Pastinya dong, jika sudah melakukan hal terbaik namun hasilnya masih tidak bagus juga atau masih belum maksimal juga, ya nggak masalah. Yang penting kita sudah mengeluarkan kemampuan diri kita sudah mengeluarkan potensi terbaik kita. Kalau masih ada masalah atau hasilnya masih jelek gitu ya nggak masalah. Karena kita bisa memperbaikinya lagi. Apa yang sudah kita lakukan bisa kita perbaiki lagi gitu.
Kemudian selanjutnya tingkatkan juga kemampuan diri. Nah, caranya gimana nih? Yang pertama tentunya dengan belajar dengan orang yang lebih ahli, tentunya ya. Karena kita merasa diri kita belum cukup, ya udah kita belajar dengan yang lebih ahli. Explore diri, coba banyak hal. Jangan mau terjebak di dalam tempurung aja gitu. Kita harus mau mencoba banyak hal. Dan yang terakhir, ubah pemikiran menjadi lebih terbuka. Orang-orang yang memiliki pemikiran tertutup memang akan jauh lebih susah untuk berkembangnya, bahkan untuk menjadi lebih sukses. Jadi pastikan teman-teman ubah mindsetnya menjadi jauh lebih terbuka dan terus kembangkan dirinya. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!